Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat para pecinta nostalgia dimanapun anda berada. Berbudaya dengan Chris bukan dengan Inggris. Teman-teman sekalian, sekarang ini waktunya saya unboxing ya. Jadi saya ini dapat kiriman dari daerah Banyuwangi. Nah ini kalau bicara tentang Banyuwangi nih teman-teman, karena di sana merupakan salah satu wilayah dalam sisi historis, merupakan kerajaan Blambangan ya. Blambangan ini sudah ada semenjak daerah zaman Majapahit teman-teman sekalian. Di sana banyak diproduksi oleh empu-empu yang ternama, keris-keris yang sangat mumpuni yang terutama mengedepankan sisi esoterinya atau dari sisi spiritualis atau dari sisi magisnya. Lalu apakah yang saya unboxing ini merupakan keris Blambangan? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Karena kemarin saya sempat hanya melihat dari sisi visualnya, teman-teman, dari foto saja. Saya masih mereka-reka ini termasuk keris berlanggam atau tangguh mana, saya masih belum bisa menerka-nerka secara pasti. Namun nanti ketika saya pegang, setidaknya ada sisi imajiner estimasi saya yang ke arah mana kira-kira tangguh ini. Oke, langsung saja kita buka teman-teman, seperti apa kerisnya kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Paketannya ini kalau kayak gini lumayan berbahaya juga ini ya, kalau bisa patah kalau kayak gini, karena saya melihat teman-teman sekalian, paketannya cuman di inilah ala kadarnya kayak gitu, tapi tidak apa-apa. Cukup susah juga ya. Oke. Plastik kresek, kurang landep mananya teman-teman. Ini kelamaan bikin penasaran kalau kayak gini. Oke, ini sisi tahap kedua. Lalu yang terakhir ya. Untuk teman-teman nih bisa ya, yang mungkin punya warisan dari orang tuanya yang tidak bisa tidak bisa merawat, bisa dimaharkan teman-teman, kayak seperti ini. Oke, wah, kalau melihat sandangannya mantap ini. Warangkanya saja ini tebal banget teman-teman, timomo yang bagus ini teman-teman. Oke, langsung kita buka teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini susah ini cekat teman-teman. Kadang ada beberapa problem teman-teman ya, ada problem cara membuka keris seperti ini. Banyak yang kurang paham. Ini kan cekat ini tidak bisa keluar ini toh. Ini banyak problem. Banyak yang menanyakan, Mas, gimana sih caranya mengeluarkan wilah dari warangka yang melekat gitu. Caranya gampang teman-teman. Caranya seperti ini, langsung saya praktek ya. Jadi ini ditekan di bagian ini. Ini cukup sulit ini kalau terlalu ini agak susah juga teman-teman sekalian. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi caranya adalah ditekan pada bagian hubungan ini
itu dibalik ke bawah gitu teman-teman. Ya, coba saya buka sekali lagi. Nekannya nggak perlu terlalu ini teman-teman, keras ya. Kalau bisa jangan pakai benda yang keras, tapi pakai tangan gitu. Kalau tidak terlalu ini ya, terlalu melekat ya, itu biasanya cepet. Ini agak sulit karena mungkin kena benturan atau terlalu ndelep ya waktu di ekspedisi gitu. Ini kayaknya sudah. Nah ini teman-teman. Nah, wah, kalau lihat kerisnya ini teman-teman sekalian, ini mirip dengan langgam Madura, namun ya jangan salah dulu, karena Belambangan itu sangat mirip dengan Madura secara gestur besi ya, secara gestur besi. Coba kita buka semuanya. Kalau melihat pada tampilan pada sor-soran ini, saya ini nggak bisa bicara lagi. Ini sudah bisa dikatakan akan menjadi koleksi pribadi ini teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pasang ulang kembali yang ini ya, biar terlihat inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, coba Anda perhatikan teman-teman sekalian ya. Perhatikan sekali lagi ya, ada look yang di sini terlihat begitu ngerengkolnya itu begitu luas teman-teman ya, ngerengkolnya begitu luas, dan kepadatan pada besi itu sangat sempurna, dan juga alur pada looknya itu betul-betul sangat mantap, dan pamornya pun itu nyekrak ya, nyekrak, deling, dan saya pastikan ini akan deling nantinya. Oke, kita hitung looknya ada berapa ini. Deg-degan saya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan pada ricikannya ada sogokan rangkap, ada tikel alis di sini, ada pecetan, ada jalen lambe gajah di sini, ada janggut di sini, ada gereneng di sini ya, ada gereneng sampai di daerah wilah sini. Ini teman-teman sekalian, ada tingilnya juga di sini. Nah, ada serawean di sini. Ini garapnya betul-betul sempurna menurut saya. Ya, betul-betul sempurna. Secara ada lis-lisan yang begitu sempurna, dan juga ada odo-odo di sini teman-teman. Ya. Looknya betul-betul mantap teman-teman sekalian. Nah, keris seperti ini dengan ricikan yang saya sebutkan tadi, itu disebut dengan keris berdapur sengkelat. Ya, dapur sengkelat. Cerita sengkelat itu historisnya sangat masyhur sekali teman-teman sekalian ya. Berikut juga pada pamornya. Kalau kita melihat dengan pamor ya, pamor yang begitu mantap. Ini adalah pamor ngulit semongko. Pamor ngulit semongko. Tangguhnya saya menyimpulkan dengan keris seperti ini adalah keris keraton Belambangan ya. Ini adalah tangguh Belambangan. Oke teman-teman sekalian, secara historis sengkelat itu merupakan dapur yang sangat fenomenal. Jadi bukan kalangan ini saja ya, bukan kalangan pakeris saja yang mengetahui, sering mendengar daripada ucapan-ucapan keris sengkelat. Namun demikian, orang awam pun teman-teman ya, orang awam yang tidak mengetahui tentang keris itu biasanya sudah familiar dengan kata-kata sengkelat ini. Coba Anda jalan-jalan ke desa-desa, bicara tentang keris, pasti 1, 2, 3 orang itu tahu tentang keris sengkelat. Namanya saja meskipun daripada bentuknya seperti apa tidak tahu, tapi namanya saja itu sudah begitu familiar di kalangan masyarakat, sering diucapkan ini. Kenapa demikian? Karena memang secara sejarah ya, kita mengetahui, saya ulang berkali-kali di video-video saya sebelumnya menyebutkan daripada keris sengkelat itu merupakan historis yang sangat fenomenal yang ada pada era Ki Supo Anom ya, Empu Ki Supo. Pada era zaman Majapahit
ya Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima di saat Sunan Kalijogo memesan kepada Empu Kisupo untuk dibuatkan sebuah senjata, dan bahannya itu yang didapatkan dari Jazirah Arab. Dan dalam satu pendapat, besi yang dibawa oleh Sunan Kalijogo tersebut merupakan sebuah cis. Cis kalau di Arab itu disebut alat penggembala kambing, penggembala domba. Dan ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa cis itu adalah merupakan cis peninggalan daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dibawalah dari Arab, dari Mekah ke Nusantara ini karena merasa berharga, ya, karena merasa berharga benda tersebut, maka dibuatlah sebuah pusaka. Awal mulanya sih Sunan Kalijaga itu tidak memesan secara spesifik, ini buatlah keris, tidak. Tapi memasrahkan kepada Empu Kisupo untuk dibuatkan sebuah senjata pedang di waktu itu. Itu sebuah riwayatnya. Seiring berjalannya waktu, ketika ditempalah besi tersebut, cis tersebut, dan ketika jadi, betapa mengagetkan. Karena apa? Karena cis tersebut dibuatlah sebuah keris yang berluk 13. Kaget. Sunan Kalijaga ini kaget, loh kok bisa keris gitu. Lalu diberi pemahaman oleh Empu Kisupo bahwa eman, wahai wali, eman, wahai Sunan, ya, eman, karena cis ini sangat berharga, maka saya buatlah sebilah keris yang sangat indah ini. Betapa mengagumkan karya Empu Kisupo pada waktu itu, sehingga Sunan Kalijogo mempunyai keinginan untuk menghadiahkan keris tersebut kepada Prabu Kertabumi atau Raja Brawijaya kelima. Lalu diserahkanlah hadiah tersebut. Di waktu itu juga, maka keris yang sangat luar biasa itu seketika itu disengkelatkan pada pinggang pada Prabu Kertabumi oleh Prabu Kertabumi sendiri. Nah, seketika tersebut penamaan dari keris sengkelat, ya, menyengkelatkan kepada pinggang. Saat itu awal mula daripada nama dari keris sengkelat. Perlu diketahui teman-teman sekalian, keris sengkelat itu peruntukannya, ya, kalau dari zaman dulu sampai sekarang secara aspek filosofi memang dipegang oleh orang-orang ternama, oleh orang-orang petinggi, ya, oleh bangsawan-bangsawan. Sehingga secara makna bahwa keris tersebut dapat menimbulkan sebuah giroh atau semangat kewibawaan, kedisiplinan, dan juga membawa pada peringkat-peringkat yang tinggi atau pangkat-pangkat yang tinggi. Nah, teman-teman sekalian, itulah sekelumit daripada kisah historis awal mula terjadinya nama keris sengkelat. Dan yang di depan Anda ini merupakan keris daripada peninggalan Keraton Blambangan. Ya, ini untuk sementara ini akan menjadi koleksi pribadi Mas Andrian. Oke, karena sangat luar biasa nih teman-teman. Tinggal nanti dibersihkan atau mungkin saya warangi, atau mungkin seperti ini saja, karena seperti ini saja sudah tampilannya sangat pingin sekali. Panjangnya sekitar 37 cm. Gagah Merbawani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Merdeka.